ada banyak informasi yang kita dengar. Ada yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Nah, akhir-akhir ini informasi yang paling tren bagaimana Iran mulai menyerang Israel. Itu tepatnya pada tanggal 13 ya, bulan April 2024 malam. Di Indonesia informasinya sangat heboh, terutama yang benci sama orang Israel dan mereka yang ikut walaupun dalam khayalan, ikut walaupun dalam keinginan mendukung Iran. Ada berita yang menyampaikan, bom, hancurkan Israel. Serangan Iran kepada Israel itu sekitar 300 rudal dan drone mengarah ke arah Yerusalem, kota tua di Yerusalem. Bapak Ibu, banyak sekali informasi yang salah dan tidak cocok sesuai dengan keadaan. Ada yang berkata Israel sudah hancur, Israel sudah mengungsi ke kota-kota lain atau ke negara lain. Itu jika kita salah-salah menanggapi, maka kita akan terus mengkonsumsi berita-berita yang banyak hoaxnya di Indonesia ini. Sesungguhnya sekarang ini Israel aman-aman saja, baik-baik saja. Tidak perlu mereka perang, mereka diam saja kok. Tapi serangan itu kok tidak mampan gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa 300 rudal atau dengan ditambah drone itu bagi Israel apa sih? Ya seperti mainan anak-anak, seperti perang-perangan. Ada anak-anak sedang perang-perangan, jadi tidak berefek. Tentara Israel tenang aman kok di sana. Banyak juga wisatawan tenang aman, mereka memberi kesaksian. Wah, enggak, aman aja. Tapi Indonesia heboh. Nah, yang saya bagikan kepada kita, Tuhan berfirman kepada Musa pada waktu itu, suruh orang Israel, jangan takut, jangan bimbang. Pada waktu itu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka jalan jauh. Lalu Firaun tidak dengan senang hati, dengan gampang yang membiarkan pergi. Lalu dia kejar dari belakang. Dan pada akhirnya orang Israel kan takut. Oh, Firaun dan Mesir kembali menyerang kita dan memperbudak kita lagi. Lalu Tuhan berfirman, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, artinya kenapa harus takut? Tidak perlu pakai senjata, tenang saja. Tuhan yang melawan. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu, ketika Tuhan yang berpihak kepada kita, pada waktu itu berpihak kepada Israel, Israel hanya tenang, diam. Dia melihat musuh-musuhnya itu seperti sedang bermain-main di depan mereka.
mati seperti tidak beraturan di depan mereka. Jadi mereka tinggal menonton, sementara musuh-musuh mereka setengah mati mau dan ingin membunuh orang Israel. Tapi Israel tenang saja. Kenapa? Kuasa Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi Israel. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Yang kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang berperang bagi kita, kita tenang, tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi dibalik dari kelengkapan senjata dari Israel, kenapa mereka tenang saja semua? Ya, ada alat-alat yang sudah siap memang menangkal semua serangan dari Iran. Jadi mereka tinggal menonton saja. Apa perlu takut? Nggak perlu. Perlu cemas? Nggak perlu. Biar Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menangkis semua itu. Jadi bagi kita orang yang percaya, kita tinggal melihat saja apa yang terjadi. Yang penting hati kita tenang. Terus senjatanya cukup percaya saja sama Tuhan bahwa kita dibuatnya aman kok. Ya. Sehingga di dalam perang yang sedang kita dengar ini, kita melihat bahwa Allah bekerja. Sehingga kita bisa mengambil hikmatnya bahwa apapun yang terjadi, kita harus tenang. Tuhan memberi jalan keluar. Baik, itu aja yang bisa saya bagikan siang ini. Salam.